Setelah mempelajari cara memahami naskah capaian pembelajaran, sekarang mari kita coba praktikkan pada salah satu mata pelajaran. Pada video ini, kita akan praktik memahami capaian pembelajaran dengan contoh mata pelajaran IPAS di fase B. Perlu diingat bahwa contoh ini juga bisa diterapkan pada mata pelajaran lain, karena prinsip dan proses berpikir yang digunakan tetap sama. Mari mulai dengan melakukan langkah pertama, yaitu memahami rasional. Dimulai dari memahami, mengapa peserta didik perlu mempelajari mapel ini. Rasional mata pelajaran terdiri atas definisi mapel, fungsi dan ruang lingkup. Dari teks ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mapel IPAS menjadi penting untuk dipelajari. Karena ruang lingkup materi yang dibahas dalam mapel IPAS merupakan topik yang memiliki keterkaitan dengan keseharian hidup kita, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, memahami apa fokus utama yang ingin dicapai dari mapel ini. Dalam paragraf ini, terlihat bahwa fokus utama pembelajaran IPAS adalah tentang bagaimana peserta didik mampu memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk bisa menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap fenomena yang terjadi di sekitar. Artinya, kompetensi yang diharapkan bukan sebatas pengetahuan saja. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana mapel ini dapat berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila? Dengan berbagai topik yang dibahas dalam mapel IPAS, diharapkan akan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu para peserta didik terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Keingintahuan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap akhlak mulia terhadap dirinya, terhadap alam, juga mengasah daya nalar peserta didik untuk menjadi lebih kritis, kreatif, dan juga mandiri. Dan ini merupakan salah satu wujud profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita ke tahap kedua, yaitu memahami tujuan mata pelajaran. Kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran akhir fase? Ibu bapak bisa coba cari kata kerja operasional dalam kalimat-kalimat ini. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi bapak ibu guru untuk mengetahui kompetensi apa saja yang ingin dicapai. Seperti berperan aktif, mengembangkan keterampilan inquiry, dan sebagainya. Tahap ketiga adalah mempelajari karakteristik mata pelajaran. Apa sajakah karakter dan elemen yang terdapat dalam mapel? Pertama, pembelajaran IPAS memiliki karakter yang dinamis dan senantiasa berkembang berdasarkan penelitian terbaru. Artinya, pendidik juga perlu terus memperbarui wawasan dan keilmuannya. Kemudian, ada dua elemen utama dalam pembelajaran IPAS, yakni pemahaman IPAS dan keterampilan proses. Elemen pemahaman IPAS memuat penjelasan mengenai peran pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dalam penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada elemen keterampilan proses, kita dapat mempelajari mengenai peran keterampilan inquiry dalam pendidikan sains. Elemen keterampilan proses menjadi kompetensi yang perlu dimiliki oleh murid untuk menunjang pemahaman sains. Artinya, pendidik bisa menggunakan 6 keterampilan ini sebagai siklus pembelajaran untuk mencapai elemen pemahaman IPAS. Jadi, setiap mempelajari ruang lingkup materi apapun, peserta didik selalu melalui proses sebagai berikut. Mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, kemudian merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis data dan informasi, lalu mengevaluasi dan refleksi, dan diakhiri dengan mengkomunikasikan hasil. Hal inilah yang menjadi karakteristik mata pelajaran IPAS dan semua kelompok mata pelajaran IPA dan IPS. Mata pelajaran lainnya tentu akan memiliki karakteristik dan elemen yang berbeda. Namun, pendekatan inquiry seperti keterampilan proses ini bisa juga diterapkan dalam perencanaan pembelajaran lainnya. Tahap terakhir adalah mempelajari capaian per fase. Dalam bagian ini, kita bisa mencari tahu mengenai 1. Apa yang akan dipelajari di fase ini. 2. Kata-kata kunci apa yang penting dalam CP. Ibu bapak bisa mempelajari fase yang dimana ibu bapak mengajar dan menandai kata-kata kunci yang memuat kompetensi
dan ruang lingkup yang akan dipelajari. Misal, dalam kalimat ini disebutkan peserta didik akan mempelajari keterkaitan antara pengetahuan IPAS dengan konsep-konsep yang ada di lingkungan sekitar. Artinya, pembelajaran mengenai konsep IPA dan IPS harus bersifat kontekstual dan dikaitkan dengan keseharian murid. Kemudian murid perlu menunjukkan pemahamannya dengan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pada tabel elemen, kita bisa melihat lebih rinci kompetensi dan ruang lingkup yang akan dipelajari di fase tersebut. Jika diperlukan, pendidik bisa mempelajari juga fase sebelum atau setelahnya untuk membantu melihat kesinambungan antar fase. Dengan memahami CP IPAS ini, pendidik bisa mengetahui di antaranya, mapel IPAS tidak berfokus pada banyaknya pengetahuan yang diserap peserta didik, tapi bagaimana peserta didik menerapkan pengetahuannya. Mapel IPAS menekankan pada keterampilan proses atau inquiry pada siklus belajarnya. Hal ini sangat mempengaruhi pada perencanaan belajar nantinya. Hal-hal ini tidak akan diketahui oleh pendidik jika ia tidak membaca dan mempelajari CP-nya masing-masing. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses merumuskan capaian pembelajaran ini juga melibatkan para guru. Maka, sebagai orang yang terlibat langsung di lapangan, umpan balik dari kita sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Dengan memahami CP, merumuskan TP, dan menyusun ATP sampai modul ajar, maka ibu bapak juga kelak dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait CP ini. Sekarang, silakan ibu bapak melanjutkan mempelajari CP masing-masing atau menyimak contoh-contoh lain jika diperlukan.